Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini memiliki tema zat warna alami dan aromaterapi dengan judul minyak atsiri yang akan dijelaskan oleh kelompok 9 dengan anggota Eka Nur Fitriana, Hasnimar, Nugroho Haji Mulyana, Siti Diera Rohmayanti, dan Usfatul Khoriah. Materi yang akan dijelaskan kali ini adalah konsep dasar minyak atsiri dan cara memperoleh minyak atsiri. Untuk yang pertama, mari kita bahas mengenai definisi dari minyak atsiri. Menurut Quater, pada tahun 1987, minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak atsiri ini dapat juga disebut sebagai minyak menguap, minyak eteris, atau minyak esensial karena minyak ini mudah menguap dalam suhu kamar. Dalam tumbuhan, minyak atsiri ini memiliki fungsi untuk membantu proses penyerbukan, mencegah kerusakan tanaman oleh serangga atau hewan, sebagai cadangan makanan dalam tanaman, menghasilkan semacam coating untuk mencegah penguapan air yang berlebihan, dan mencegah tumbuhan mengalami overheated. Sifat-sifat fisik minyak atsiri secara umum adalah sebagai berikut. Warna minyak atsiri yang baru dipisahkan biasanya tidak berwarna. Oleh karena penguapan dan mungkin oksidasi, warnanya dapat bermacam-macam seperti hijau, coklat, kuning, biru, dan merah. Rasanya bermacam-macam, ada yang manis, pedas, asam, pahit, dan ada pula yang mempunyai rasa membakar. Baunya merangsang dan khas untuk tiap jenis minyak atsiri. Berat jenisnya berkisar antara 0,698 sampai 1,188 gram per cm kubik. Pada 15 derajat Celcius, kisaran nilai koreksinya adalah antara 0,00042 sampai dengan 0,00084 untuk tiap perubahan 1 derajat Celcius. Larutan tidak larut dalam air, larut dalam alkohol, eter, kloroform, asam asetat pekat, dan pelarut organik lain. Kurang larut dalam alkohol, encer yang kadang kurang dari 70%. Sifat pelarut yang baik untuk lemak, minyak, resin, kamfer, sulfur, dan fosfor. Indeks biasa berkisar antara 1,3,1,7 pada suhu 20 derajat Celcius. Kisaran nilai koreksinya adalah antara 0,00039 sampai 0,00049 untuk tiap perubahan 1 derajat Celcius. Putaran optik berkisaran antara minus 100 derajat sampai 100 derajat pada suhu 20 derajat Celcius. Kisaran nilai koreksinya hanya dibuat untuk minyak sitrun, yaitu 8,2 sampai 13,2 untuk setiap perubahan 1 derajat Celcius. Di dalam industri, minyak atsiri digunakan untuk pembuatan kosmetik, parfum, antiseptik, obat-obatan, atau flavoring agent dalam bahan pangan atau makanan sebagai bahan pencampur rokok, kretek. Minyak atsiri yang dikembangkan secara komersial dalam skala industri di Indonesia yaitu adalah seperti pantokoli atau nilam, vetiver atau angkar wangi, kananga atau kenanga, kaju put atau kayu putih, lemongrass atau sereh dapur, clove, cengkeh atau sandalwood atau biasa disebut juga dengan cendana, nutmeg atau pala, cinnamon atau kayu manis. Kegunaan minyak atsiri dalam berbagai penelitian yaitu sebagai antibakteri atau anti jamur, antioksidan, dan antiinflamasi. Baik, selanjutnya mengenai fungsi minyak atsiri sebagai antibakteri dan anti jamur. Minyak atsiri dipercaya memiliki aktivitas antimikroba yang menimbulkan efek pengobatan bakteri dan jamur ini meningkat dengan peningkatan konsentrasi minyak esensial atau atsiri yang terkandung. Minyak esensial atau minyak atsiri yang didapatkan dari tanaman obat asal Pasifik Selatan memiliki potensi yang besar dalam sifat antibakteri dan anti jamur. Contoh minyak atsiri yang dapat memiliki efek antibakteri dan anti jamur adalah minyak atsiri dari Allium ascalonicum dan minyak atsiri dari Cananga odorata serta minyak atsiri dari Ocimum phaneoiforum. Berikut fungsi lain minyak atsiri adalah sebagai antioksidan. Minyak atsiri juga memiliki sifat antioksidan yang bergantung pada komposisi kimiawi dari minyak atsiri tersebut yang dapat dipengaruhi oleh iklim tanah
dan wilayah geografis. Dalam studi yang dilakukan oleh Yulaiha dengan menyuling minyak atsiri dari kulit jeruk yang ditanam di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua minyak atsiri memiliki karakteristik kimia yang unik, dengan minyak atsiri dari limonen sebagai penyusun mayoritas untuk aktivitas antioksidan. Kemudian antiinflamasi. Minyak atsiri dapat digunakan sebagai pengobatan antiinflamasi secara tradisional. Contohnya, minyak atsiri dari cengkeh dengan nama sinonim Syzygium aromaticum bermanfaat sebagai agen antiinflamasi dalam sediaan krim, oil atau water dengan konsentrasi minyak yang terkandung adalah 25%. Berdasarkan penelitian Sugiharini, krim dievaluasi aktivitas antiinflamasinya dengan menggunakan uji hewan BALB atau C. strain tikus yang sebelumnya telah diinduksi inflamasi dengan minyak kapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi minyak atsiri cengkeh cenderung meningkatkan ketebalan lipatan kulit, ketebalan epidermis, jumlah sel inflamasi, dan jumlah ekspresi COX2. Pengolahan atau pengambilan minyak atsiri dari tanaman dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu ada metode pengempaan, ada metode ekstraksi, dan metode penyulingan. Adapun kualitas minyak atsiri ditentukan oleh bau, warna, kelarutan dalam alkohol, bobot jenis, indeks bias, analisis bilangan asam, dan analisis senyawa. Penggunaan GCMS. Berikut ini adalah video pembuatan minyak atsiri dari daun nilam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gufran. Posisi saya di pabrik nilam ini adalah sebagai teknisi mesin. Baik, sedikit saya akan menjelaskan tentang proses desilasi minyak nilam. Baik, yang pertama, proses pertama yaitu pengeringan bahan baku yang dilakukan selama kurang lebih 1 hari atau 2 hari. Selanjutnya, setelah melakukan pengeringan, kita melakukan pencacahan, di mana panjang cacahan tersebut kurang lebih 5-10 cm. Selanjutnya, setelah pencacahan dilakukan, persiapan produksi mulai dari penyiapan air, yang pengisian boiler, memasukkan bahan baku ke bak daun. Setelah memasukkan bahan baku di bak daun dan air di boiler, selanjutnya kita melakukan proses pembakaran atau menyalakan api, di mana boiler tersebut mencapai tekanan 40 hingga 60. Kemudian kita membuka keran yang terdapat di boiler tersebut sedikit, hingga uap yang tadi di boiler menuju ke bak daun, hingga menghasilkan tekanan 2 hingga 2,5 bar dengan jangka waktu kurang lebih sekitaran 2 jam. Selanjutnya, setelah proses pengukusan pada bak daun, maka proses yang terakhir adalah proses pemisahan minyak, yaitu yang dilakukan pada kondensor dengan jangka waktu kurang lebih 2 hingga 3 jam. Baik, itulah video dari kami. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman, jadi begitulah cara pembuatan dari salah satu minyak atsiri, yaitu minyak nilam. Dengan begitu berakhir juga video pemaparan dari kami mengenai minyak atsiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.